Selamat datang di Bolaang Mongondo, sebuah kabupaten yang dikenal sebagai lumbung beras di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondo memiliki luas wilayah sebesar 4.083,94 km persegi. Secara geografis terletak di antara 123 derajat sampai 124 derajat bujur timur dan 0 derajat 30 menit sampai 1 derajat 0 menit lintang utara. Kabupaten Bolaang Mongondo memiliki 15 kecamatan yang terdiri dari 200 desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk per tahun 2023 sebanyak 254.945 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Sebelum saya memperkenalkan diri, sebelumnya saya akan menyapa dengan bahasa adat Kabupaten Bolaang Mongondo Dega Niondon kita Komintan. Dalam kesempatan ini saya selaku reformer tentu mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondo untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 di PPSDM Regional Makassar. Saya, Rahmat Teman Samakala, Sarjana Hukum, Magister Hukum, adalah salah satu kepala bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo yang saat ini dipercayakan sebagai kepala bagian hukum. Adapun kegiatan dari implementasi aksi perubahan yang saya lakukan saat ini, yang pertama yaitu ada di dalam milestone 1, di mana saya selaku reformer tentu mengkonsultasikan kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan dengan memperhatikan hal-hal yang pertama tentu penetapan isu strategis yang kemudian dirapatkan dengan tim internal yang dibentuk adalah tim yang ada di bagian hukum yang terdiri dari beberapa staf, kemudian beberapa jabatan fungsional yang ada di bagian hukum. Yang ketiga tentu mendapatkan persetujuan dari mentor. Adapun milestone yang kedua yaitu dengan membentuk tim kerja atau tim efektif, di mana saya selaku reformer juga berkonsultasi dengan pihak mentor apakah tim ini bisa dibentuk atau tidak. Kemudian ketika mendapatkan persetujuan dari mentor, tentu saya selaku reformer mengidentifikasi kemudian membicarakan dengan tim apakah tim ini bisa untuk melaksanakan pekerjaan ini atau melaksanakan kegiatan ini atau tidak. Tentu berdasarkan hasil evaluasi ini, saya selaku reformer juga menyampaikan hal ini dan menyusun draft surat keputusan dari pimpinan OPD. Dalam hal ini ditandatangani oleh Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo, Dr. Hase Ramla Mokodongan. Pada milestone ketiga, tentu saya selaku reformer ingin agar supaya kegiatan ini bisa berjalan dan ada konektivitas antara milestone 1, 2, dan 3. Nah, dalam proses milestone 3 ini, saya selaku reformer juga mengkonsultasikan hal ini kepada pihak mentor untuk mendapatkan persetujuan kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada milestone ini. Nah, dalam kegiatan di milestone 3 ini, reformer tentu menyusun draft peraturan Bupati Bolaang Mongondo tentang bagaimana tata cara penyusunan produk hukum daerah itu bisa dibentuk. Dan kemudian dari draft itulah kemudian kami mengusulkan ke pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan proses permohonan harmonisasi dari peraturan Bupati tersebut. Ketika kita mendapatkan hasil dari harmonisasi itu, kemudian kita juga mengajukan usulan permohonan fasilitasi melalui E-Perda di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara. Selaku reformer juga sangat bekerja keras untuk bisa mendapatkan persetujuan ini. Sebab tanpa adanya persetujuan pelaksanaan ini, maka kegiatan dalam milestone berikut yaitu milestone 4 tidak akan bisa berjalan secara efektif. Dalam kegiatan milestone 4 ini, agar supaya bisa berkelanjutan, bisa ada konektivitas juga dari milestone 1, 2, dan 3, maka reformer melalui milestone 4 dengan kegiatan yaitu penyebaran informasi tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah. Hal ini tentu wajib untuk reformer sampaikan kepada halayak umum, terutama kepada kepala-kepala OPD melalui kasubag-kasubag program dan kegiatan agar supaya dalam proses pembentukan atau pembuatan produk hukum daerah itu bisa optimal dan bisa maksimal. Tentunya dalam kegiatan milestone buat ini, saya sebagai reformer juga mengkonsultasikan kepada mentor apakah kegiatan ini bisa dijalankan dan mendapatkan persetujuan atau mendapatkan saran atau kritikan kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Satu, dalam kegiatan ini tentu saya selaku reformer membuat draft bagaimana kita kemudian menyusun proses sosialisasi yang nantinya akan disampaikan kepada para asesor-asesor yang ada di tingkatan OPD. Yang ketiga, tentu dalam rangka penyusunan draft ini
saya selaku reformer juga menyusun bagaimana agar supaya ini bisa tersampaikan kepada halayak atau kepada para asesor atau kepada masyarakat. Tentunya saya menyiapkan daftar hadir, menyiapkan notulen, menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint untuk sebentar nanti dalam proses sosialisasi bisa terlaksana dengan baik. Dalam kegiatan 3 di milestone ini tentu saya sebagai reformer juga menyampaikan informasi ini melalui media atau melalui media elektronik. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan pihak DCFM untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Pulau Mondo dalam hal ini tentu dalam proses pembuatan kebijakan produk hukum daerah kita bisa mensosialisasikan ke media melalui media elektronik. Tentunya dalam milestone 5 ini reformer sangat bersyukur karena pada waktu kita melaksanakan ujian penetapan aksi perubahan di PPSDM pada bulan September yang lalu, tentu saya selaku reformer mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, baik dari mentor maupun khususnya dari dosen penguji, bahwa hal ini bisa terlaksana apabila reformer mampu untuk membuat satu produk hukum daerah. Artinya bahwa produk hukum daerah ini adalah salah satu dasar atau fondasi untuk bisa melaksanakan kegiatan. Milestone 5 ini adalah optimalisasi pembentukan produk hukum daerah tepat waktu dan terdokumentasi. Dalam kegiatan ini selalu mengutamakan untuk bagaimana kita bisa berkonsultasi, bisa memintakan saran atau bisa memberikan atau bisa memintakan petunjuk dari mentor. Apakah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan oleh mentor kegiatan ini tentu bisa dijalankan dengan melalui mekanisme. Tentunya peraturan Bupati ini tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, sudah juga mendapatkan persetujuan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan selanjutnya saya selaku reformer mengajukan kepada pimpinan daerah untuk dapat ditandatangani sehingga bisa dilaksanakan dan bisa kita sosialisasikan secara fisiknya dan disampaikan kepada para kepala-kepala OPD untuk bagaimana caranya kita membentuk produk hukum dengan berdasarkan pedoman ini, yaitu peraturan Bupati Pulau Mondo tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Pulau Mondo. Yang kedua, saran yang disampaikan oleh mentor, alangkah sebaiknya selain kita ada produk hukum daerah, tentu ada juga buku pedoman yang dibuat oleh bagian hukum dalam rangka untuk bisa membackup peraturan daerah tersebut, sehingga ketika produk hukum daerah itu yang awalnya kita bisa laksanakan atau bisa kita ciptakan 3-4 hari, bisa kita lakukan atau bisa kita selesaikan dalam 1 hari. Kami dari bagian hukum dalam rangka untuk mengkonversi waktu dari 3-4 hari, kita bisa mengkonversinya dari 1 hari, tentu membutuhkan tenaga yang kemudian bisa membantu. Namun dengan adanya program jangka pendek seperti ini, kita buatkan modul, kita buatkan peraturan bupatinya, sehingga hal ini bisa menciptakan produk hukum daerah dari 3-4 hari bisa kami lakukan dalam waktu 1 hari. Tentu dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Yang pertama yaitu dukungan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, di mana beliau selaku penegak perda. Ada dukungan dari TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memberikan support melalui biaya, dan kemudian tentunya ada dukungan-dukungan juga dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Mobagu, ada dukungan juga dari Kepala BNN, dan juga yang paling utama dukungan dari pejabat Bupati Pulau Mondo yaitu Bapak Dr. Yusnan Mukoginta Mars. Tentunya saya selaku reformer mengucapkan ucapan terima kasih, syukur ma'anto kepada stakeholder, terutama kepada Bapak Bupati Pulau Mondo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya secara pribadi untuk bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya rencana aksi perubahan seperti ini yang sedang kami lakukan ini bisa membawa Kabupaten Pulau Mondo di arah yang lebih baik. Akhirnya saya selaku reformer mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada saya untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan hari ini, sampai dengan penutupan nanti. Dan juga saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, ucapan terima kasih kepada istri yang telah mendukung, dan juga ucapan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang ada di bagian hukum. Akhirnya saya selaku reformer dengan bahasa adat Kabupaten Pulau Mondo, moto tompiaan, moto tabian bo, moto tanoban, baku-baku bae, baku-baku sayang, dan baku-baku ingat, torang semua bawa saudara, torang semua ciptaan Tuhan. Dengan akhir kata, syukur ma'anto, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam PKA luar biasa. Laporan aksi perubahan. Milestone 1.
terwujudnya persetujuan isi strategis organisasi. Kegiatannya adalah melakukan analisis isu strategis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan rencana implementasi aksi perubahan optimalisasi penyusunan produk hukum daerah tepat waktu dan terdokumentasi yang akan dilaksanakan pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo. Melakukan konsultasi dengan coach atau mentor. Seluruh tahapan implementasi aksi perubahan dimulai dengan berkonsultasi dan koordinasi dengan mentor untuk menyampaikan rencana implementasi aksi perubahan yang akan dilaksanakan dan diharapkan mendapat koreksi serta masukan dan dukungan terhadap rencana pelaksanaannya. Selanjutnya, melakukan persetujuan isu strategis implementasi aksi perubahan optimalisasi penyusunan produk hukum daerah tepat waktu dan terdokumentasi yang akan dilaksanakan pada bagian hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondo. Milestone 2. Terbentuknya tim kerja penyusun produk hukum daerah. Dalam tahap ini, terdapat beberapa agenda kegiatan yang dilaksanakan, meliputi melakukan inventarisasi keanggotaan tim. Untuk melaksanakan aksi perubahan ini, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan. Sumber daya manusia tersebut akan dibentuk dalam tim kerja untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini. Setelah melakukan identifikasi personil dan mendapat persetujuan dari mentor, reformer kemudian membuat draft SK tim kerja. Selanjutnya, melakukan penyusunan rancangan surat keputusan pembentukan tim kerja, kemudian diajukan dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo. Melaksanakan konsultasi dan meminta dukungan stakeholder eksternal. Milestone 3. Terciptanya tata cara penyusunan produk hukum daerah. Kegiatannya adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor. Sebelum melaksanakan rapat penyusunan oleh tim kerja, terlebih dahulu reformer melakukan koordinasi dan konsultasi pada mentor. Dalam hal ini adalah asisten pemerintahan dan kesra. Setelah konsultasi dengan mentor, reformer melaksanakan rapat penyusunan draft peraturan Bupati Bolaang Mongondo tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah. Selanjutnya, reformer bersama tim kerja membuat surat permohonan harmonisasi rancangan peraturan Bupati tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah. Reformer yang juga kepala bagian hukum menyampaikan urgensi perkada tata cara penyusunan produk hukum daerah kepada Ketua Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Milestone 4. Terlaksananya penyebaran informasi tata cara penyusunan produk hukum daerah. Kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi pada milestone ini, reformer terlebih dahulu berkonsultasi dengan mentor terkait persiapan pelaksanaan sosialisasi. Menyiapkan bahan sosialisasi. Setelah berkonsultasi dengan mentor, reformer menyiapkan bahan sosialisasi yang meliputi materi sosialisasi, undangan peserta, dan daftar hadir. Reformer kemudian melaksanakan sosialisasi, sehingga para asesor yang terdiri dari kasubag kepegawaian di masing-masing OPD memahami tata cara penyusunan produk hukum daerah dengan baik. Milestone 5. Terwujudnya penyusunan produk hukum daerah tepat waktu dan terdokumentasi. Kegiatannya adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor, menyiapkan sarana dan prasarana layanan yang akan digunakan, yakni komputer, banner, dan sebagainya. Selanjutnya, reformer menyampaikan terang terbut tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah yang telah disetujui oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara. Buku panduan tata cara penyusunan produk hukum daerah. Melakukan launching dan evaluasi pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Jusnan Kalamento Mukoginta Mars, penjabat Bupati Bolaang Mongondo, mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-6 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Semoga aksi perubahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Reki Rotin Sulu selaku Kepala BNN Kabupaten Bolaang Mongondo menyampaikan mendukung segala program dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo, termasuk di dalamnya bagian hukum, dalam melakukan akselerasi di berbagai bidang agar dapat menghasilkan produk-produk hukum yang berguna bagi masyarakat Bolaang Mongondo. Terima kasih, salam sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, dan selamat sore. Hadirin pemirsa radio di CFM Kota Mobagu. Saat ini kami dari Kabupaten Bolaang Mongondo melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Serta Kabupaten Bolaang Mongondo saat ini sedang menyampaikan informasi publikasi kaitan dengan penyusunan produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan penyusunan produk hukum daerah, sehingga boleh diketahui oleh masyarakat dan pada akhirnya nanti dapat membantu Kabupaten Bolaang Mongondo dalam rangka untuk mengeluarkan kebijakan yang ada di daerah Kabupaten Bolaang Mongondo. Kami dari bagian hukum sangat berharap, insya Allah mudah-mudahan ke depan di tahun 2025 nanti, ketika sudah terpilihnya bupati yang baru melalui proses pemilihan rakyat, maka produk yang kami buat ini, yang kami implementasikan nanti di daerah bisa berjalan dengan baik dan amanah atau lancar. Terima kasih.